Bab 1031. Sulit untuk mengatakan apakah kehendak Tuhan sedang bekerja atau apakah Zhao Yu hanya kurang beruntung. Jalan di depannya bukanlah rel kereta barang biasa, tetapi rel yang khusus dibangun untuk perdagangan kayu Gaolanki. Karena saat itu adalah periode tahun baru, seharusnya tidak banyak yang terjadi di pabrik kereta barang. Terlebih lagi, sejak tahun baru hanya ada satu kereta. Siapa yang mengira bahwa Zhao Yu benar-benar berhasil menaiki kereta langka ini? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia harus membeli tiket lotre. Cek, ini masalah. Helikopter Cheng Ling Fei yang jatuh menutupi kedua rel, dan kereta melaju kencang dengan kecepatan penuh. Helikopter itu mungkin akan hancur berkeping-keping. Jika tabrakan benar-benar terjadi, tidak akan ada satu orang pun yang selamat. Bahkan mungkin tidak akan ada mayat utuh yang tersisa. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak boleh membiarkan para penjahat ini mati, bukan? Haruskah aku menghentikan kereta? Alat apa yang kumiliki untuk menghentikan kereta? Deselerator? Tidak. Bagaimana dengan menggunakan peluncur pegas tak terlihat untuk menggagalkan kereta? Itu tidak mungkin. Untuk melakukan itu, aku butuh 5.000 poin dan aku tidak punya cukup. Lalu, baling-baling tak terlihat. Apakah itu akan berhasil? Tidak. Targetnya terlalu jauh. Jika aku menggunakan baling-baling tak terlihat untuk mengendalikan kereta, aku masih butuh banyak poin untuk meningkatkannya, dan waktunya tidak cukup. Wow, kereta terus melaju di rel. Masinisnya tidak buta, dan dia pasti melihat helikopter besar di rel. Mustahil baginya untuk tidak melihatnya. Tapi apa gunanya? Helikopter itu tidak bisa bergerak, dan mereka hampir bertabrakan. Pada saat itu, tepat ketika jendela helikopter terbuka karena getaran, sebuah lengan muncul, diikuti oleh kepala yang tertutup debu. Zhao Yu menyadari siapa orang itu. Itu adalah Yang Zebiao. Yang Zebiao tersenyum polos pada Zhao Yu dan memberi hormat kepadanya, membuat Zhao Yu bingung. Sialan, kau sudah hampir mati, dan kau masih berani tersenyum padaku. Zhao Yu menyadari bahwa ada kemungkinan Yang Zebiao mengalami gangguan mental. Namun, karena kereta akan segera mencapai helikopter, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada alat yang bisa digunakannya. Zhao Yu melihat sekeliling dan melihat mesin mobilnya masih menyala. Dia masih bisa mengendarainya. Oke, Zhao Yu memutuskan untuk melawan kasus ini secara langsung. Dia akan menyelesaikannya. Sambil memikirkan hal ini, dia menginjak pedal gas dan melaju kencang. Wuih, kereta itu kini hanya beberapa inci dari helikopter. Meskipun masinis telah menginjak rem, tabrakan tampaknya tak terelakkan. Masinis itu buru-buru bersembunyi di ruang pengemudi dan memeluk sang pengendali, takut akan kemungkinan kematiannya sendiri. Wah, melihat betapa dekatnya kedua objek itu, Zhao Yu berteriak dan mengeluarkan baling-baling tak terlihatnya, membiarkan kecepatan mobilnya mencapai maksimum. Sambil membidik ekor helikopter yang patah, dia menginjak rem dan melompat keluar dari mobil tepat saat dia hendak menabraknya. Wow, kereta itu mengeluarkan bunyi klakson sebelum bertabrakan dengan rintangan lain di rel, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Namun, mobil Zhao Yu telah menjatuhkan helikopter itu dari rel tepat pada waktunya. Kereta itu menabrak mobil, bukan helikopter. Ledakan. Mobil hitam itu langsung hancur berkeping-keping dan terbakar. Setelah melompat keluar dari mobil, Zhao Yu berguling di lantai. Namun kecepatan mobil dan kereta terlalu cepat, dan hembusan angin yang dihasilkan membuatnya terpental ke arah kereta. Roda kereta melesat melewati kepala Zhao Yu dan dia hampir terjepit di dalamnya. Beruntung seperti biasa, Zhao Yu berhasil melarikan diri dan roda kereta hanya mengenai rambutnya. Ah! Setelah berguling-guling, Zhao Yu mengerang kesakitan. Punggungnya penuh goresan kerikil, dan kakinya patah. Telinganya berdenging keras sehingga dia tidak bisa mendengar apapun. Apa-apaan ini? Zhao Yu mengumpat dalam hati. Karena dia telah menggunakan baling-baling tak terlihat, mengapa dia tidak melompat keluar lebih awal? Mungkinkah ini alat yang kurang bagus yang legendaris? Dia merasa seluruh tubuhnya baru saja berperang. Otaknya lembek dan ketika dia membuka matanya, dunia tampak berputar dalam warna hitam dan putih. Meskipun dia telah menggunakan mobil untuk menabrak helikopter,
dia tidak yakin apakah itu benar-benar berhasil. Apakah Cheng Lingfei dan yang lainnya masih hidup? Oh, sambil menahan rasa sakit dan pusing, Zhao Yu mencoba merangkak. Namun setelah mencoba 2 kali, ia tetap tidak bisa berdiri. Detik berikutnya, rasa sakit di punggung bawah dan kakinya mulai menyebar. Ia merasakan sakit yang tak tertahankan. Sialan, huf. Zhao Yu mengembuskan napas, berusaha keras untuk berkonsentrasi. Saat kesadarannya mulai meredup, ia menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk pingsan. Ia pasti tahu apa yang terjadi pada Cheng Lingfei dan yang lainnya. Jika mereka masih hidup, ia tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Bangun, aku harus bangun. Sambil menggertakkan giginya, dia berjuang untuk berdiri tetapi menggerakkan kaki kanannya menimbulkan rasa sakit yang tajam dan membakar. Sial, retak tulang lagi. Nggak apa-apa. Zhao Yu tahu dari pengalamannya bahwa selama dia masih bisa merasakan sakit, itu pertanda baik. Lagi pula, dia masih punya peralatannya. Zhao Yu mengaktifkan alat pengatur tulang tak terlihat dan menstabilkan patah tulangnya untuk sementara. Rasa sakitnya tidak lagi terasa seperti beberapa saat sebelumnya. Kemudian, ia menggunakan agen pemulihan tak terlihat untuk memulihkan semangat dan kemampuan fisiknya. Seperti yang diharapkan, agen pemulihan itu efektif dan setelah meminumnya, denging di telinganya menghilang, dan ia tidak lagi merasa pusing. Setelah beberapa menit, ia bangkit dari lantai dan berdiri. Akan tetapi, meskipun tulangnya sudah tidak bergerak lagi, ketika Zhao Yu berusaha berjalan, masih terasa nyeri berdenyut-denyut. Sekarang setelah kesadarannya lebih pulih, nyeri akibat lecet dan memar semakin terasa. Zhao Yu merasa seperti pengemis yang meminta beras selama 100 tahun. Semua pakaiannya robek dan compang camping, ikat pinggangnya putus, dan dia hanya bisa berjalan sambil berpegangan pada celananya yang tidak mencapai pahanya. Bau terbakar yang kuat menyebar di udara. Zhao Yu melihat ke arah gerbong yang telah hancur berkeping-keping dan melihat beberapa bagian yang berserakan di lantai bahkan terbakar. Kereta telah berhenti, dan masinis memanggil polisi untuk meminta bantuan sambil mengamati tempat kejadian. Zhao Yu menoleh ke sisi lain dan melihat helikopter itu. Untungnya, helikopter itu tidak terlindas kereta api, sehingga dia merasa tenang. Tabrakan itu telah mematahkan baling-baling dan menyebabkan helikopter terbalik 2 kali. Sebagian kabin juga runtuh, tetapi Zhao Yu yakin bahwa orang-orang di dalamnya akan selamat. Seperti dugaannya, sesaat kemudian pintu kabin terbuka dan setelah batuk-batuk hebat, Cheng Lingfei merangkak keluar dengan rambut acak-acakan dan wajah berdarah. Bab 1032. Batuk-batuk, No. Vel B. Jen.com. Kondisi Cheng Lingfei tampaknya tidak jauh lebih baik daripada Zhao Yu. Setelah merangkak di lantai selama beberapa waktu, dia akhirnya berhasil keluar dari pesawat. Dia berhenti bergerak beberapa kali, dan Zhao Yu bahkan mengira dia pingsan pada satu titik. Namun, dia hanya terengah-engah di lantai. Setelah mengatur napasnya, dia sepertinya mengingat sesuatu dan buru-buru berbalik, merangkak kembali ke kabin. Mungkinkah? Zhao Yu menjadi tegang. Apakah Cheng Lingfei merangkak kembali untuk mengambil pistol? Memikirkan hal ini, Zhao Yu mempercepat langkahnya untuk menundukkannya sebelum dia bisa melakukan apapun. Ketika dia berada di belakangnya, dia tiba-tiba menemukannya menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik seorang anak laki-laki keluar dari helikopter. Meskipun dia tidak berbicara, tindakan dan ekspresi wajahnya menunjukkan dengan jelas bahwa dia sangat cemas. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, ia tidak punya cukup kekuatan untuk menarik anak itu keluar. Lebih jauh lagi, anak itu tidak sadarkan diri. Huf. Zhao Yu berjalan dengan susah payah ke depan untuk menolong. Bagaimanapun, anak itu tidak bersalah. Tepat saat dia mencapai Cheng Lingfei, seseorang muncul dari sisi lain pesawat dan menjepitnya. Orang itu tidak lain adalah He Yubing. Bahkan setelah semua tabrakan itu, dia masih memiliki kekuatan untuk menahannya dan bahkan mencekiknya dengan brutal. Namun karena dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak punya tenaga lagi untuk menggerakkannya. Yang harus dilakukan Zhao Yu hanyalah memutar tubuhnya dan meraih lengannya dan perannya pun terbalik. Meskipun dia tidak mengerahkan banyak tenaga,
He Yubing batuk darah dan kehilangan seluruh kekuatannya. Demi keamanan, Zhao Yu meninjunya 2 kali hingga membuatnya pingsan. Saat keduanya bertarung, Cheng Lingfei melihat betapa hebatnya Zhao Yu. Hal ini membuatnya takut, dan ia buru-buru meraih kembali ke kabin untuk menemukan pistol itu. Zhao Yu tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Yang harus ia lakukan hanyalah mengulurkan tangan dan menariknya kembali dengan memegangi pergelangan kakinya. Tidak, tidak, kumohon padamu. Cheng Lingfei meraih lantai dan mulai memohon pada Zhao Yu. Tolong selamatkan anakku, kumohon. Zhao Yu mengangkat kepalanya dan melihat Yang Zebiao dan anak laki-laki itu sama-sama tidak sadarkan diri. Anak laki-laki itu pasti anak Cheng Lingfei. Dia melihat lebih jauh ke dalam helikopter dan melihat Liu Guangxin terbaring diam di kursi kopilot. Dia juga melihat tangki minyak yang rusak mengeluarkan minyak dan ada kebakaran di luar. Ketakutan akan kemungkinan ledakan pastilah menjadi alasan Cheng Lingfei memohon padanya dengan sungguh-sungguh. Namun, kebakaran itu jauh dari tempatnya, dan saat ini tidak ada kemungkinan helikopter terbakar. Pak Polisi, saya mohon. Cheng Lingfei tidak lagi bersikap sombong. Dia sekarang hanyalah seorang wanita biasa yang tak berdaya, berjongkok di lantai dengan sekuat tenaga untuk memohon. Tolong, selamatkan anak dan suamiku. Jika Anda menyelamatkan mereka, saya berjanji, saya akan melakukan apa saja. Saya akan menceritakan semuanya, tolong, katanya sambil menangis sejadi-jadinya. Zhao Yu menopang tubuhnya. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi merasa lemah. Ia sudah mengira bahwa Yang Zebiao dan Cheng Lingfei memiliki hubungan yang tidak biasa, jadi suami yang dimaksudnya pastilah dia. Tetapi mereka berdua, mengapa? Meskipun pesawat itu tidak akan meledak, tetap saja ada ancaman. Sebenarnya tidak masalah apakah Cheng Lingfei memohon padanya atau tidak. Tugasnya adalah menyelamatkan orang. Jika tidak, Zhao Yu tidak akan masuk ke zona bahaya ini. Maka, Zhao Yu melepaskan pergelangan kakinya dan membungkuk untuk menyelamatkan anak itu terlebih dahulu, lalu meletakkannya di lantai luar helikopter. Kemudian, dengan sekuat tenaga, ia menarik Yang Zebiao keluar. Saat melakukannya, ia kebetulan melihat pistol dan buru-buru menyelipkannya ke pinggangnya untuk berjaga-jaga. Meskipun Zhao Yu telah menggunakan agen pemulihan, setelah pendorong energi habis, akan ada efek samping yang sangat besar. Kondisinya masih belum optimal. Dering di telinganya dari sebelumnya kembali lagi. Rasa pusing juga kembali, menyebabkannya hampir kehilangan keseimbangan. Namun Liu Guangxin ada di depannya, dan meskipun dia tidak hebat, dia masih bisa memberikan kesaksian tambahan. Zhao Yu harus menyelamatkannya. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia akhirnya membuka pintu kopilot, hanya untuk melihat wajah Liu Guangxin yang berlumuran darah. Ia masih tak sadarkan diri. Namun, ia tampaknya tidak mengalami cedera yang mengancam jiwa dan mungkin hanya pingsan sementara. Zhao Yu melepaskan sabuk pengamannya dan menggunakan sisa tenaganya untuk menariknya ke tempat yang aman. Tidak. Zhao Yu mendengar Cheng Lingfei menjerit saat dia hendak mengambil nafas. Jiang Er, jangan. Cheng Lingfei mendekatkan telinganya ke wajah anak itu, tetapi tidak bisa merasakan napasnya. Dia menyentuh dadanya, tetapi napasnya tidak lagi naik. Jiang Er, jangan menakuti ibu, teriak Cheng Lingfei sambil mengguncang-guncang tubuh Jiang Er. Saat hampir pingsan, dia ingat untuk melakukan CPR, tetapi dalam situasi seperti itu, dia tidak dapat mengendalikan diri dan gagal beberapa kali. Hei, Cheng Lingfei. Ini menyangkut nyawa seseorang dan Zhao Yu tidak punya waktu untuk ragu. Minggir. Kamu, Cheng Lingfei menoleh dan menatap Zhao Yu, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Cepat, bergerak. Zhao Yu tidak punya waktu untuk membicarakan hal itu dengannya dan mendorongnya ke samping, dengan cepat membuka kancing baju anak itu dan berpura-pura melakukan CPR. Padahal, dia telah menggunakan defibrilator pada anak itu. Tolong. Melihat bagaimana Zhao Yu mengulurkan tangan membantu, Cheng Lingfei tampak seolah-olah telah dikaruniai oleh Tuhan dan mulai memohon sekali lagi, melupakan semua kebencian dan dendam masa lalunya. Ingat, teriak Zhao Yu sambil terus melakukan CPR.
Asalkan kamu ingat apa yang kamu katakan tadi. Oh, Cheng Lingfei mengerti. Selama Zhao Yu menyelamatkan anaknya, dia akan mencatat kesaksiannya dengan jujur dan menjelaskan semuanya. Pada saat ini, sirine polisi berbunyi di kejauhan. Jelas bahwa setelah semua kekacauan ini, seseorang telah memanggil polisi. Bahkan setelah mendengar sirine, Cheng Lingfei berjongkok di samping anaknya, memegang erat lengannya, dan berdoa. Dia tidak berniat untuk mencoba melarikan diri. Zhao Yu merasakan jantung anak itu mulai berdetak. Saat dada Jiang Er naik, dia menarik napas dalam-dalam dan sedetik kemudian, dia membuka matanya. Ah! Cheng Lingfei buru-buru memeluk anaknya dan mulai menangis. Ia menangis terseduh-seduh seakan-akan ia menangisi semua yang telah terjadi dalam hidupnya dan bukan hanya anaknya yang hidup kembali. Bab 1033. SSSTTT. Kondektur kereta menggunakan tabung pemadam kebakaran untuk memadamkan api di sisa gerbong. Udara dipenuhi lapisan bubuk dari tabung pemadam kebakaran. Sirene polisi makin keras yang berarti mobil-mobil makin mendekat. Zhao Yu tidak lagi merasa perlu menyembunyikan identitasnya. Namun, melihat mobil polisi akan segera tiba, Zhao Yu mengulurkan tangan, menarik Cheng Lingfei ke arahnya, dan mulai meraba-raba tubuhnya dari atas ke bawah. Hei, kau, apa yang kau lakukan? Tanya Cheng Lingfei, bingung dengan tindakannya. Ia tidak mengerti mengapa ia menyentuhnya. Apakah ia mencoba memanfaatkannya? Apa-apaan ini? Seru Zhao Yu setelah menyentuhnya sekali dan menyadari tidak ada kantong di roknya. Cepat, panggil antek-antekmu. Pacarku masih di tempatmu. Cepat. Cheng Lingfei akhirnya mengerti bahwa Zhao Yu sedang mencari ponselnya. Mengapa dia tidak bertanya saja daripada meraba-rabanya? Melihat wajah Cheng Lingfei yang tercengang, Zhao Yu tidak punya pilihan selain melakukan hal yang sama kepada Yang Zebiao. Dia tidak menyangka Yang Zebiao akan mulai terkikik begitu dia menyentuhnya. Geli banget, aku pura-pura mati, kata Yang Zebiao, sebelum berbaring sekali lagi dan menutup matanya. Zhao Yu kehilangan kata-kata. Apakah Yang Zebiao bisa dibandingkan dengan anak kecil atau dia benar-benar gila? Dia mengira Yang Zebiao mencoba mengejeknya ketika dia tersenyum dan melambaikan tangan padanya tadi. Oke, He Yubing. Zhao Yu berbalik dan merangkak ke arah He Yubing. Tepat saat dia hendak menggeledahnya, mobil polisi berhenti mendadak dan polisi mengepung mereka. Saat pintu mobil mereka terbuka, polisi mengepung mereka dengan senjata dan berteriak, "Jangan bergerak. Angkat tanganmu." Zhao Yu. Tepat saat Zhao Yu hendak menjelaskan semuanya kepada polisi, dia mendengar teriakan yang familiar dari kerumunan. Saat mendongak, dia melihat bahwa itu tidak lain adalah Miao Ying. Apa, begitu cepat? Meskipun Zhao Yu terkejut, dia bergegas menghampirinya dengan cepat. Ya Tuhan, Miao Ying memberi isyarat kepada rekan-rekannya, lalu segera berlari menemui Zhao Yu. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya sambil melihat ke arah reruntuhan. Ceritanya panjang sekali. Seru Zhao Yu sambil memeluk ratunya tanpa daya. Zhao Yu, kamu benar-benar luar biasa. Kamu berani melompat ke helikopter. Apa kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku? Lanjutnya, memeluk Zhao Yu dengan penuh kasih sayang. Dia melihat wajah Zhao Yu mengerut kesakitan dan buru-buru membalikkannya, hanya untuk menemukan luka di punggungnya. Matanya berkaca-kaca. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanyanya. Jangan khawatir. Ambulans akan segera datang. Tunggu. Ya Tuhan. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Zhao Yu menghiburnya. Dia menunjuk Cheng Lingfei dan teman-temannya dan berkata, ayo kita selesaikan semuanya. Mereka semua ada di sini. Miao Ying mengangguk pada salah satu petugas polisi dan mereka segera mengepung Cheng Lingfei dan rombongannya. Pada titik ini, Cheng Lingfei tidak peduli dengan polisi di depannya dan memeluk anaknya sambil menangis. Ketika salah satu petugas memborgolnya dan memaksanya menjauh dari anaknya, dia mulai melawan tetapi tidak punya kekuatan lagi. Sambil menunggu ambulans, Zhao Yu menceritakan kejadian itu kepada Miao Ying dan polisi. Ringkasan kejadian itu cukup mengejutkan semua orang, terutama Miao Ying yang khawatir akan keselamatannya sendiri hingga menjadi gila. Dia memegang kerah baju Zhao Yu dan berseru, pertama-tama kamu melompat ke helikopter, lalu kamu menurunkannya,
lalu kamu mencuri mobil untuk mengejar helikopter, lalu kamu menggunakan mobil untuk menabraknya. Hei, sayang, apakah kamu yakin otakmu baik-baik saja? Otakku baik-baik saja, tapi telingaku sedikit sakit, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Tunggu, kedengarannya tidak benar. Helikopter itu sangat tinggi, jadi bagaimana mungkin? Tanya salah satu petugas polisi. Saya menggunakan sekop untuk mematahkan baling-baling sehingga pesawat tidak bisa terbang tinggi. Zhao Yu menjelaskan, No, Velb, Jen.com. Semua orang saling memandang, bahkan ada yang kehilangan keseimbangan karena terkejut. Oh, benar juga, sayang. Zhao Yu menyadari bahwa cerita tentang dirinya yang mengejar helikopter mulai dibesar-besarkan dan memutuskan untuk segera mengganti topik pembicaraan. Setelah aku melompat ke helikopter, apa yang terjadi di pihakmu? Maksudmu bagaimana aku menyelesaikan masalah itu? Miao Ying tersenyum. Bukankah kau sudah berurusan dengan orang-orang itu? Tenang saja, tidak ada satupun yang lolos. Tapi, Zhao Yu, bukankah ada sesuatu yang harus kau katakan padaku? Ah, apa maksudmu? Zhao Yu membeku. Sebelumnya, kupikir itu karena kedua kursi itu terbuat dari bahan yang berbeda, tetapi ketika aku hendak pergi, aku mencoba menggeser kursi tempatmu diikat. Tidak mungkin kau bisa menggesernya. Kekuatanmu luar biasa. Ya ampun, Nona Miao, apakah Anda menyiarkan ini ke seluruh dunia? Tubuh Zhao Yu dipenuhi rasa sakit, dan otaknya terlalu sakit. Dia tidak berniat menyembunyikan ini dari Miao Ying lagi. Sebenarnya seperti ini, sayang. Ada sistem di kepalaku dan di dalam sistem ini ada alat peningkat kekuatan. Setelah memakan ini, Anda bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Hei, aku belum selesai. Jangan pergi. Mendengar penjelasan Zhao Yu membuat Miao Ying marah. Dia berbalik dan berjalan menuju mobil yang ditumpangi Cheng Lingfei. Aku berkata jujur. Hei, bisakah kau membantuku? Zhao Yu terlatih-tatih di belakangnya dan mengerang ketika dia tidak sengaja menyentuh kakinya yang terluka. Miao Ying tidak tega melihat Zhao Yu kesakitan dan bergegas menolongnya. Menurutku akan lebih masuk akal jika kau mengatakan bahwa kau mendapat campur tangan dewa. Zhao Yu menggaruk kepalanya. Dia tahu penjelasannya sulit dipercaya dan memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Baiklah, bagaimana dengan ini? Melihat semua orang yang menahanmu membuatku panik. Mungkin aku putus asa, jadi tiba-tiba aku mendapatkan kekuatan. Sepertinya hanya kamu, sayangku, yang bisa mengeluarkan yang terbaik dalam diriku. Kata-kata Zhao Yu membuat Miao Ying terdiam. Pada saat itu, beberapa ambulans tiba di tempat kejadian dan Miao Ying melambaikan tangan kepada mereka dengan tergesa-gesa. Datanglah dan bersihkan dirimu di ambulans. Ini bukan luka ringan. Ya, Zhao Yu melirik Miao Ying, tetapi melihat Cheng Lingfei di dalam mobil polisi, dia buru-buru berkata, sayang, ini bukan saatnya. Dia menarik Miao Ying ke arah mobil polisi. Cepat. Jika kamu ingin tahu kebenaran tentang kasus pembunuhan koperasi pedesaan, sekarang adalah kesempatan terbaik kita. Ayo. Bab 1034. Tak lama kemudian polisi datang ke lokasi kejadian, bersama ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Di bawah komando polisi, mereka membersihkan kekacauan itu. Kasus Cheng Lingfei telah diselidiki oleh Zhao Yu dan Miao Ying, tetapi sifat pekerjaan mereka berbeda. Ini berarti bahwa mereka hanya dapat menyerahkan kasus tersebut kepada polisi. Sebagai wakil kapten kelompok investigasi khusus, Miao Ying hanya dapat memberikan dukungan latar belakang. Selanjutnya, kasus Cheng Lingfei melibatkan kebakaran gudang, jadi unit investigasi yang berbeda bergegas ke tempat kejadian, dan Miao Ying harus membantu mereka menangani kasus tersebut. Secara logika, prioritas Miao Ying seharusnya adalah mengungkapkan semuanya kepada atasannya. Bagaimanapun, kasus Cheng Lingfei memang melibatkan sindikat kejahatan besar. Masalahnya telah meningkat, dan dia harus berhati-hati dalam menghadapi konsekuensinya. Lebih jauh, dia harus memberitahu atasannya tentang kebangkitan Zhao Yu sesegera mungkin untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Namun, Miao Ying tidak peduli dengan hal ini saat ini. Ia menyerahkan pelaporan kepada petugas polisi lainnya dan mengikuti Zhao Yu ke mobil tempat Cheng Lingfei berada. Saat ini,
Ia hanya peduli dengan kasus pembunuhan koperasi pedesaan 13 tahun yang lalu. Begitu mereka sampai di mobil polisi, mereka melambaikan tangan kepada petugas polisi dan staf medis lainnya dan bersiap untuk menginterogasi Cheng Lingfei di tempat. Zhao Yu berpikir bahwa sekaranglah saat yang tepat untuk menginterogasi Cheng Lingfei. Seperti kata pepatah, ada banyak mimpi dalam satu malam. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan wanita cerdik ini begitu dia sampai di kantor polisi. Dia bisa memengaruhi interogasi di masa mendatang. Dia bermaksud untuk bertindak cepat dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Zhao Yu pandai membaca situasi, dan dia tahu bahwa saat Cheng Lingfei melihatnya dan Miao Ying muncul, dia akan tahu apa yang mereka inginkan. Alih-alih membuatnya gelisah, dia melambaikan tangan dengan tenang dan berkata, Cheng Lingfei, anakmu aman. Jangan lupa apa yang kau janjikan padaku sebelumnya. Cheng Lingfei terbatuk. Keadaannya benar-benar berbeda dari biasanya yang dingin dan serius. Pikirannya lemah, rambutnya berantakan dan dia tidak lagi terlihat seperti seorang putri. Yang ada padanya hanyalah wajah kosong tanpa ekspresi. Melihat batuknya, Miao Ying memberinya sebotol air. Cheng Lingfei yang diborgol tidak berniat minum dan meletakkan botol itu di sampingnya, menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. Sebenarnya, aku ingin menjawab pertanyaan kelimamu sebelumnya, tapi... Zhao Yu segera mengerti apa maksudnya. Kali ini, alih-alih mencuri perhatian, dia memutuskan untuk tetap diam. Tetapi, Cheng Lingfei melanjutkan, bawahanku datang terlalu cepat. Aku hanya, tidak ingin mereka tahu. Bagaimanapun, rahasia ini telah disimpan begitu lama. Meskipun mereka mungkin tahu yang Zebiao adalah suamiku, mereka tidak tahu seluruh kebenarannya, juga tidak berani bertanya. Aku juga tidak ingin mereka tahu tentang masa laluku, Novel B. Indot.com. Mendengar ini, mata Zhao Yu dan Miao Ying bertemu. Cheng Lingfei bersiap untuk mengatakan yang sebenarnya. Kurasa karena kalian menemukanku begitu tiba-tiba, tidak mungkin kalian bisa memeriksaku secara menyeluruh, kan? Tanya Cheng Lingfei sambil menatap atap dengan tatapan kosong. Bahkan jika kalian melakukannya, tidak akan ada yang mendetail. Memecahkan kasus itu menarik. Jika Anda tidak dapat menemukan tersangka, Anda akan selalu bingung, tetapi begitu Anda menemukan tersangka dan selama Anda menyelidikinya sedikit, semuanya akan terungkap. Dalam hal itu, semua tindakan pencegahan saya sia-sia. Meskipun Cheng Lingfei tidak memiliki emosi ketika mengatakan ini, Zhao Yu dan Miao Ying merasakan sesuatu dari kata-katanya. Anda tidak akan menduga hal ini, tetapi saya mulai memegang senjata api saat saya baru berusia 8 tahun. Kata Cheng Lingfei dengan jujur. Banyak orang tidak mengetahui hal ini. Bahkan Wu Fangfang tidak mengetahui hal ini dengan pasti. Zhao Yu dan Miao Ying tidak menyangka Cheng Lingfei akan memberikan pernyataan seperti itu dan tidak bisa berkata apa-apa. Apa maksudnya dengan memegang senjata api saat dia berusia 8 tahun? Jangan salah paham. Cheng Lingfei tersenyum. Itu klub menembak. Aku bergabung dengan klub menembak Gaolan Qi dan mulai berlatih saat berusia 8 tahun. Aku bahkan bisa mewakili Gaolan Qi di sebuah pertandingan olahraga saat berusia 13 tahun. Namun karena aku masih sangat muda, aku hanya bisa berpartisipasi dalam acara kelompok dan tidak menang. Oh. Zhao Yu mengerutkan kening. Dia telah membaca berkas Cheng Lingfei tetapi tidak melihat ada yang menyebutkan hal ini. Informasi yang mereka miliki tentangnya jelas kurang. Saya bergabung dengan tim menembak karena 3 alasan, kenang Cheng Lingfei sambil memejamkan mata. Pertama, saat itu saya rabun jauh, dan seseorang mengatakan menembak dapat menyembuhkan rabun jauh, jadi saya memilih menembak. Kedua, pelatih menyukai saya dan mengatakan saya berbakat secara alami. Terakhir, saat itu keluarga saya selalu bertengkar, dan ayah mengatur agar saya berlatih menembak untuk menghindari perkelahian. Zhao Yu pernah mendengar bahwa tim menembak Gaolan Qi terkenal di negara itu, dan mereka bahkan telah melatih beberapa juara olimpiade. Menembak selalu menjadi keahlian Gaolan Qi, dan cara mereka melatih para pemuda sangat bagus. Tetapi mengapa Cheng Lingfei membicarakan hal ini? Mungkinkah? Saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya. Saya pikir menembak dan bermain cello adalah hal yang membuat saya bahagia.
Ibu saya tidak setuju dan atas desakannya, saya harus berhenti melakukannya. Ibu saya pikir saya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berlatih menembak, dan itu mengganggu studi dan latihan cello saya. Selain itu, seorang gadis yang bermain dengan senjata akan merusak citranya. Pada dasarnya, dia tidak ingin saya berlatih. Jadi, kalian pasti sekarang mengerti mengapa saya akrab dengan senjata, ya. Zhao Yu mengeluarkan dengungan lembut. Cheng Lingfei mendengus karena kebiasaan, mendapatkan kembali semangatnya. Bajingan Wang Suejun itu menindas ibuku dan menyebabkannya melakukan aborsi. 2 kali. Zhao Meng juga sampah. Dahulu kala, saat makan malam, dia mempermalukan ibuku dan aku di depan umum. Xie Mengqin adalah wanita yang beracun, selalu menggunakan cara curang untuk menekan lumbung ayahku. Jika bukan karena dia, ayahku tidak akan meninggal secepat ini. Mendengar perkataan Cheng Lingfei, Zhao Yu langsung merinding dan bulu kuduknya berdiri. Wang Suejin, Zhao Meng, dan Xie Mengqin, bukankah mereka semua adalah korban kasus pembunuhan koperasi pedesaan? Itu berarti. Selain itu, ketiganya punya satu kesamaan. Cheng Lingfei mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada menyeramkan. Mereka memanggilku anak haram, anak brengsek, dan bahkan memarahi ibuku karena tidak tahu malu. Jadi, petugas Zhao, petugas Miao. Sejak awal, polisi telah menyelidiki petunjuk yang salah. Mata Cheng Lingfei dipenuhi kebencian saat dia menggertakkan giginya. Kasus pembunuhan koperasi pedesaan hanyalah permulaan. Kau bisa pergi dan mencari. Berapa banyak dari mereka yang memarahiku yang masih hidup sekarang? Bab 1035. Di dunia ini, akan selalu ada orang yang tidak tahu betapa menyakitkannya kata-kata mereka meskipun mereka tidak mendapatkan manfaat darinya, kata Cheng Lingfei dingin. Mereka berpikir bahwa dengan menyakiti orang lain, mereka akan lebih baik dari orang lain. Namun, pernahkah mereka berhenti sejenak untuk mempertimbangkan perasaan orang-orang yang telah mereka sakiti? Saat aku masih muda, aku harus menanggung kata-kata itu. Anak haram, tak tahu malu, jalang. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau dan menusuk hatiku, menyakitiku dalam-dalam. Itu juga membuatku mengingat siapa mereka, jadi meskipun ayahku baik-baik saja, aku bersumpah untuk membuat mereka membayarnya. Kalian bisa pergi dan melihat. Selain adikku yang ada di rumah sakit jiwa, siapa lagi yang masih hidup? Termasuk, Cheng Lingfei berhenti sejenak. Termasuk Wu Fangfang. Gila, kata-kata Cheng Lingfei membuat Zhao Yu merinding. Sebelumnya, dia sudah menduga bahwa ada motif lain di balik kasus pembunuhan koperasi pedesaan. Namun sekarang, semua kasus tampaknya berpusat pada Cheng Lingfei. Siapa yang mengira bahwa akar dari semua kasus itu adalah kata-kata jahat? Bahkan kasus Wu Fangfang pun karena ini. Semua orang itu menderita penyakit mendadak, mengalami kecelakaan, atau bangkrut dan bunuh diri. Tidak seorang pun dari mereka yang memiliki akhir yang baik. Cheng Lingfei melanjutkan, bahkan di ambang kematian, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan kehancuran mereka. Karena mereka tidak dapat menemukan motifnya, polisi tidak pernah menghubungkan kematian mereka dengan saya. Zhao Yu dan Miao Ying saling berpandangan lagi. Miao Ying tampak gelisah. Dia belum pernah melihat penjahat sedingin Cheng Lingfei. Siapakah orang-orang ini, dan siapa yang membunuh mereka? Zhao Yu terus bertanya meskipun dia merasa terkejut. Yah, mereka semua ada hubungannya dengan keluargaku. Selain kerabat ayahku, ada juga beberapa rekan bisnis dan beberapa teman sekelas. Sebagian besar kematian mereka diatur oleh Jiang Ke, beberapa oleh Yu Fuseng dan yang lainnya oleh antek-antekku. Ya Tuhan, berapa banyak orang yang kau bunuh? Tanya Zhao Yu, suaranya bergetar. Untuk itu, sudut bibir Cheng Lingfei terangkat, dan dia tersenyum sinis. Kau harus memberiku waktu. Zhao Yu menghela napas dan duduk di kursi mobil. Ia ingin menegurnya, tetapi interogasi masih berlangsung dan ia harus tetap tenang. Cheng Lingfei, kalau sudah begini, kamu bisa mulai dengan kasus pembunuhan koperasi pedesaan. Atau kamu bisa ceritakan kejadiannya secara kronologis supaya kami bisa mengerti. Cheng Lingfei melirik Zhao Yu. Kasus pembunuhan koperasi pedesaan, urutan kronologis. Jika memang begitu,
maka Anda harus mulai dari saat saya diusir dari rumah. Jika ayah saya tidak meninggal, maka mungkin, bahkan jika saya menginginkannya, saya tidak akan mampu mewujudkan semua ini. Tetapi Anda tahu apa yang mereka katakan, saat-saat putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Benih kebencian itu seperti iblis. Setelah terkubur, ia hanya akan tumbuh dan sangat sulit dihilangkan. Selama bertahun-tahun, aku telah membaca begitu banyak buku, tetapi tidak ada satupun yang memiliki jawaban. Cheng Lingfei berkedip karena lelah, lalu kembali menyandarkan kepalanya di jok belakang. Sebelum ayah meninggal, aku selalu menjadi putri kesayangannya. Apapun yang aku makan, pakai, atau kenakan adalah yang terbaik. Ayah memanjakanku dan membiarkanku melakukan apa yang kuinginkan. Ia bahkan tidak ragu untuk menghabiskan banyak uang untuk pertunjukan celoku sendiri. NOVLB.com. Saya bisa merasakan kecemburuan saudara-saudara saya terhadap saya, tetapi saya tidak pernah peduli apakah mereka menyukai saya atau tidak. Perasaan itu saling berbalas. Namun, ketika ayah saya meninggal, semuanya berubah. Kebencian yang telah lama terpendam dari saudara-saudara saya akhirnya meledak dan ibu serta dunia saya pun runtuh. Petugas, mengenai bagaimana kami diusir dari rumah, saya tidak akan menjelaskan lebih rinci. Setelah melihat berkas-berkas saya, Anda hanya perlu tahu bahwa mereka bahkan menolak memberi saya slot saya yang berharga. Dari situ, Anda seharusnya dapat melihat bagaimana perasaan saya. Meskipun wajah Zhao Yu tidak menunjukkan emosi, jauh di lubuk hatinya dia setuju. Ketika dia pertama kali membaca berkas Cheng Lingfei, dia sudah merasa bahwa Cheng Lingfei telah diperlakukan tidak adil. Apakah salah menjadi cantik? Tanya Cheng Lingfei. Ibu adalah anggota staf pelayan di kafetaria Lumbung. Ayah saya menyukainya karena dia cantik dan bisa bernyanyi dan menari. Lalu mereka merekrut saya. Katakan, apakah saya melakukan kesalahan? Saya tidak bisa mengendalikan semua itu, jadi mengapa mereka harus mengkritik saya? Tidakkah Anda menganggap itu konyol? Ibu saya juga tidak bersalah. Dia baik hati dan pekerja keras, dan hanya ingin bahagia. Dia tidak pernah menginginkan warisan apapun, juga tidak ingin menyakiti siapapun. Kalau tidak, saat ayah saya meninggal, kami tidak akan begitu menderita. Meskipun dia tidak peduli, Anda bisa melihat kepedihan di mata Cheng Lingfei. Dulu saya begitu polos. Saya tidak pernah memikirkan masa depan, hanya tentang membaca dan bermain cello. Ketika ibu dan aku diusir, akhirnya aku mengerti betapa jahatnya dunia ini. Saat itu, kami tidak punya apa-apa. Karena putus asa, ibuku hanya bisa membawaku kembali ke rumah lamanya untuk tinggal. Ibu berasal dari kota Ziliu dan rumah yang kami tinggali berada di gang di belakang perkumpulan petani. Ya Tuhan, Zhao Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka Cheng Lingfei memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kasus pembunuhan koperasi pedesaan. Saat itu, saya masih harus menyelesaikan studi. Selain liburan, sebagian besar waktu saya dihabiskan di sekolah, lanjut Cheng Lingfei. Untuk membiayai pendidikan saya, ibu saya mulai membagikan jamur. Panen jamur membutuhkan modal, dan saat itu, asosiasi sedang memberikan pinjaman, jadi ibu saya akan berkomunikasi dengan mereka, terutama ketua Wang Suejun. Dia benar-benar sampah. Dia mencari alasan untuk menolak permintaan pinjaman ibuku dan mencoba menipu ibuku dalam kontrak. Dia bahkan memaksa ibuku melakukan hal-hal yang tidak terkatakan. Ibu memulai bisnis demi aku, jadi dia tidak bisa memberitahuku apapun dan diam-diam menanggungnya, tetapi bajingan Wang Suejun itu malah semakin parah. Dia bahkan berani menidurinya di rumah kami dan membuatnya melakukan 2 aborsi. Jika bukan karena aku yang tidak sengaja menemukan ini, aku akan tetap berada dalam kegelapan. Setelah mengatakan ini, Cheng Lingfei mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya berbunyi. Kau mungkin tidak mengerti, tapi saat aku melihat ibuku di bawah pria itu, hatiku tiba-tiba merasa damai. Karena itulah titik yang kuputuskan. Cheng Lingfei menyeringai. Kebencian di matanya telah mencapai puncaknya. Aku akan mendapatkan kembali semua yang telah kuhilangkan, dan semua orang yang telah menindasku akan membayarnya. Bab 1036.
Anda butuh dua hal untuk membalas dendam, uang dan kekuasaan. Cheng Lingfei menjelaskan. Kedua hal ini saling melengkapi, dan Anda butuh satu untuk mendapatkan yang lain. Jadi tujuan saya adalah mencari uang yang diperlukan untuk membalas dendam. Jika saya mencoba mendapatkannya melalui pekerjaan tetap, balas dendam saya akan tetap menjadi angan-angan. Jadi, saya memutuskan untuk mencari jalan keluar lain. Wang Suejun bertanggung jawab atas asosiasi petani dan dia berada tepat di depan pintu rumahku. Jadi tentu saja aku memusatkan perhatianku di situ, lanjutnya. Jika aku merampoknya, aku tidak hanya akan punya uang untuk misiku, aku juga akan bisa membalaskan dendam ibuku. Karena itu, aku mulai memperhatikan rutinitasnya dan merencanakan perampokan. Namun, apapun rencana yang kubuat, aku menyadari bahwa aku kehilangan satu detail penting yang dibutuhkan untuk membuatnya berhasil. Yang kubutuhkan adalah seorang mata-mata. Aku perlu tahu berapa banyak yang ada, dan aku perlu melakukannya tanpa membicarakan CCTV atau membobol brankas. Jadi, saya segera menemukan Yang Zebiao. Saya menyadari Wang Suejun mempercayai Yang Zebiao dalam banyak hal di asosiasi petani. Dia punya kunci, kode sandi, dan dia tahu cara mematikan CCTV, menjadikannya orang yang tepat untuk rencana saya, katanya kepada mereka. Saya melakukan sedikit pengintaian dan menemukan bahwa dia tidak punya saudara, tidak menikah, dan akhirnya sendirian. Tentu saja, rencana jebakan mulai terbentuk di kepala saya. Sejak saat itu, jelasnya, saya mulai mendekatinya dengan sengaja dan berteman dengannya. Saya memanfaatkan fakta bahwa dia menyukai saya dan perlahan-lahan hubungan kami membaik, mencari tahu lebih banyak informasi rahasia tentang asosiasi petani. Saat kami berpacaran, saya sangat berhati-hati untuk keluar di depan umum dan hanya keluar dengannya secara diam-diam. Saya juga tahu ibu saya tidak akan setuju, jadi saya memastikan Yang Zebiao tidak pernah mengungkapkan hubungan kami. Ah Biao, desahnya pelan. Ah Biao adalah pria yang baik. Dia sederhana, jujur, memperlakukanku dengan sangat baik, menghormatiku, dan mendengarkan apa yang ingin kukatakan. Dia adalah satu-satunya orang selain orang tuaku yang memperlakukanku dengan baik. Meskipun aku memanfaatkannya, aku tidak pernah benar-benar berkencan dengan siapapun. Ada satu atau dua kali saat aku benar-benar ingin menyerah karena aku mulai memiliki perasaan dan ingin hidup bahagia selamanya bersamanya. Tetapi Yuseng, No, Vel, B, In.com. Cheng Lingfei menarik napas dalam-dalam. Suatu hari, aku tak sengaja bertemu Xie Mengqin di pintu depan rumahku. Xie Mengqin adalah wanita yang sangat licik. Dia menusuk ayahku dari belakang dengan menyuruh sekelompok berandalan untuk membuat kekacauan di peternakan sapi. Akibatnya, dia tiba-tiba jatuh sakit. Wanita ini tidak hanya jahat, dia juga suka bicara kasar. Cheng Lingfei melanjutkan, saya berusaha menjaga jarak darinya, tetapi dia masih membicarakan saya di belakang saya. Saat itu, Wang Suejun juga hadir. Dia tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk dan tetap mengikutinya. Saya baru tahu kemudian bahwa Xie Mengqin adalah klien besar asosiasi dan memiliki hubungan bisnis yang erat dengan mereka. Hampir setiap hari Senin, dia secara pribadi akan datang ke asosiasi untuk mengurus dokumen. Kata-kata kasar Xie Mengqin memicu hasratku untuk membalas dendam. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk merampok asosiasi dan menjadikan Xie Mengqin dan Wang Suejun sebagai pion tumbal dalam rencanaku. Aku ingin mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Jelasnya, tak lama kemudian, aku mendapatkan kesempatan itu. Melalui Ah Biao, aku mengetahui bahwa Zhao Meng mendapat hibah besar dari asosiasi dan akan mengambil uang itu secara langsung pada salah satu hari Senin berikutnya. Mendengar nama Zhao Meng, aku merasa ini pasti kehendak Tuhan. Zhao Meng dulunya adalah rekan bisnis ayahku. Ada suatu waktu dia minum terlalu banyak dan bersikap kasar kepada ibuku, sampai-sampai memanggilku anak haram. Meskipun ayahku menyuruhnya meminta maaf, aku tidak akan pernah melupakan apa yang dia katakan kepadaku. Diputuskan, dengan kehadiran Wang Suejun, Xie Mengqin, dan Zhao Meng, waktunya tepat untuk melaksanakan rencanaku. Mengenai senjatanya, itu dirakit perlahan selama beberapa bulan. Aku membeli suku cadang dari saluran bawah tanah di Kelly Erki dan merakitnya sendiri,
kata Cheng Lingfei kepada mereka. Sementara Cheng Lingfei berbicara tentang senjata itu, Zhao Yu dan Miao Ying sama-sama mengerutkan kening. Mereka tidak dapat memahami bagaimana dia berhasil meyakinkan Yang Zebiao. Bahkan jika dia mencintainya, dia tidak akan begitu saja mengkhianati bosnya dan merampok bank untuknya, bukan? Sebenarnya, meskipun ini pertama kalinya saya melakukannya, berpura-pura menculik bukanlah tugas yang sulit bagi saya, jelasnya. Dengan bantuan Ah Biao, saya dapat membuat rencana dengannya malam sebelumnya untuk menemui saya di kondominium. Ketika dia sampai di sana, yang dia lihat hanyalah apartemen saya yang berantakan. Semua barang pribadi saya berantakan seperti ponsel, sepatu, dan bahkan sebotol sake. Tak lama kemudian, dia menerima panggilan ke ponsel saya dari seseorang yang mengaku telah menculik saya. Mereka ingin dia melakukan persis seperti yang diperintahkan. Jika tidak, mereka akan membunuh saya. Saya membuatnya mendengarkan saya berteriak dan memohon. Demi saya, Ah Biao tidak punya pilihan selain menyetujui tuntutan mereka. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa semuanya dilakukan oleh saya. Saya memastikan untuk menyamarkan suara saya dengan benar. Itu semua hanya sandiwara. Selama panggilan telepon, saya memberitahu dia rencananya secara terperinci dan mengancamnya agar dia tidak menelepon polisi. Jika terjadi kesalahan, dia tidak akan pernah melihat saya hidup-hidup lagi. Ah Biao benar-benar peduli pada saya, jadi dia bekerja sama dan tidak menelepon polisi, jelas Cheng Lingfei sambil memberi isyarat dengan penuh semangat. Keesokan harinya, perampokan itu terjadi. Ah Biao mengikuti instruksi saya dan setelah menerima uang dari mengawal klien, dia diam-diam mematikan CCTV dan menggunakan kloroform untuk melumpuhkan Wang Suejun. Dia meninggalkannya di antara celah kedua pintu agar tidak terlihat oleh pelanggan di aula. Dia kemudian menggunakan kunci dan kata sandi Wang Suejun untuk membuka brankas. Dia memasukkan 800.000 yuan ke dalam tas dan pergi dengan tergesa-gesa. Meskipun pelanggan lain merasa curiga, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, jadi mereka melanjutkan hidup mereka. Saat itulah saya muncul. Bab 1037. Zhao Yu dan Miao Ying saling berpandangan. Meskipun mereka sudah menduga apa yang terjadi, mendengar cerita langsung Cheng Lingfei membuat bulu kuduk mereka merinding. Ada 3 kesalahan di TKP, kenang Cheng Lingfei penuh semangat, sambil mengangkat 3 jarinya. 1. Ah Biao pergi terburu-buru sampai lupa membawa hard drive CCTV. 2. Saat Ah Biao melarikan diri, seorang petugas kebersihan muncul tiba-tiba, dan aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. 3. Aku tidak menyangka Xie mungkin akan membawa putrinya. Sepanjang penyelidikanku, dia selalu pergi ke perkumpulan sendirian, dan mengingat hari itu hari Senin, putrinya seharusnya berada di tempat penitipan anak. Aku tidak menyangka. Cheng Lingfei terdiam dengan sedikit penyesalan. Jadi, semua orang terkena peluru di kepala, kecuali gadis kecil itu, yang tertembak di badan. Cheng Lingfei bergumam ragu-ragu. Saat itu, pikiranku kosong. Kupikir jika aku menembaknya di badan, dia mungkin akan selamat. Tapi kemudian aku memikirkannya lagi dan menyadari jika dia tetap hidup, aku akan mati. Setelah mengatakan ini, Cheng Lingfei menjadi histeris, nadanya terganggu. Kau, kata Miao Ying agresif. Kau menyamar. Bagaimana kau bisa begitu yakin seorang gadis kecil bisa mengenalimu? Tidak bisakah kau setidaknya melepaskan seorang gadis berusia 6 tahun? Aku tidak menyamar. Seru Cheng Lingfei, air mata mengalir di wajahnya. Aku hanya mengambil pistol dan masuk, tidak menyangka akan membiarkan satu pun saksi hidup. Apa yang kau pikirkan? Zhao Yu mengerutkan kening. Ada perkumpulan di kota Ziliu, dan semua orang berada di jalan, dan kau hanya mengambil pistol dan masuk tanpa penyamaran. Apa kau tidak takut terlihat? Saya memeriksa area itu sebelum masuk. Semakin banyak orang berkumpul di kota, semakin sedikit orang yang akan datang ke asosiasi. Jika saya mengenakan penyamaran, saya hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Kata Cheng Lingfei. Zhao Yu terdiam. Baiklah, kalau begitu katakan padaku urutan pembunuhanmu. Yang pertama ditembak adalah petugas kebersihan, lalu Zhao Meng, Wang Suejun,
dan terakhir Putri Xie Mengqin. Kata Cheng Lingfei tanpa jeda. Senjata itu punya, Zhao Yu bertanya padanya. Ya, peredam suara. Dan aku tahu petugas kebersihan itu tidak bersalah. Begitu pula gadis itu, tetapi sudah terlambat untuk mundur. Dalam rencanaku, tidak seorang pun bisa hidup. Aku punya tujuan lain, yaitu tidak membiarkan satu pun saksi hidup sehingga polisi tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti mengapa kasus pembunuhan koperasi pedesaan begitu aneh. Namun jawabannya begitu kejam. Miao Ying gemetar karena marah dan tampak seperti akan meledak. Dalam upaya menenangkannya, Zhao Yu segera melanjutkan pertanyaannya. Apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana kalian bisa lolos? Setelah membunuh mereka, aku keluar dari pintu depan dan langsung pulang. Ah Biao sudah menungguku di rumahku. Kata Cheng Lingfei. Di rumahmu. Mata Miao Ying membelalak tak percaya. Ya, Cheng Lingfei mengangguk, menenangkan dirinya. Aku sudah bilang pada Ah Biao untuk menunggu di rumahku begitu dia menyelesaikan misinya. Dengan begitu, aku yang diculik akan kembali dengan selamat. Saat itu, ibuku pergi memanen jamur, jadi tidak ada seorang pun di rumah. Sebelum aku pergi, aku membiarkan pintu terbuka sehingga begitu dia mengambil uangnya, dia bisa dengan mudah masuk ke rumahku. Dan aku cepat dalam melakukan pembunuhan, jadi kami tiba kurang dari semenit berselang. Dia memasuki rumahku, dan aku tepat di belakangnya. Sejujurnya, dalam rencana awalku, aku harus menembak Yang Zebiao dan membuang tubuhnya untuk membungkus semuanya dengan benar. Dengan begitu, polisi tidak akan pernah menemukannya atau 800.000 yuan yang dicuri. Tapi, sialnya, bagaimana mungkin aku tega membunuh Ah Biao? Ah Biao sampai merampok bank, semuanya demi aku. Bagaimana mungkin aku membunuhnya seperti itu? Kata Cheng Lingfei, menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tetapi jika aku tidak membunuhnya, rencanaku akan berantakan, dan bagaimana aku menjelaskan perampokan dan pembunuhan itu? Aku benar-benar bimbang. Di satu sisi, ada rencanaku untuk membalas dendam, dan di sisi lain ada pria yang paling mencintaiku. Apa yang seharusnya kulakukan? Tanyanya. Ketika Ah Biao melihatku aman dan sehat, dia merasa lega sekaligus penasaran. Mengapa penculik itu tidak meminta tebusan sebelum melepaskanku? Cheng Lingfei menjelaskan. Aku tahu itu bukan saat yang tepat untuk menjelaskan semuanya kepadanya, jadi ketika dia lengah, aku mengejutkannya dengan taser. Kemudian, aku mengikatnya dan menyembunyikannya di ruang bawah tanahku. Tidak mungkin. Miao Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa setelah pembunuhan itu, kamu menyembunyikan Yang Zebiao di ruang bawah tanahmu selama itu? NOVEL-BIN.com. Ya, Cheng Lingfei mengangguk. Kau pasti bercanda. Miao Ying menggelengkan kepalanya. Setelah kejahatan itu, polisi pasti akan menyelidiki hubungan Yang Zebiao, dan begitu mereka mulai memeriksamu, kau akan hancur. Dan, Zhao Yu menambahkan, Yang Zebiao membawa uang itu ke rumahmu di siang bolong, apakah kamu tidak takut tetangga akan melihatnya? Rumahku cukup jauh dari kota dan hanya itu yang bisa kau masuki dari gang. Saat itu hari Senin, anak-anak sedang di sekolah, dan orang dewasa sedang menghadiri pertemuan di kuil, jadi tidak akan ada yang memperhatikan rumahku. Selain itu, Yang Zebiao baru saja melakukan kejahatan, dia juga tidak ingin terlihat. Lalu, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak takut terlihat? Zhao Yu bertanya sebelum menjawab pertanyaannya sendiri. Oh, itu rumahmu sendiri. Pantas saja kamu tidak repot-repot menyamar. Itu tidak benar, kata Miao Ying. Menurut catatan kami, polisi mengirim unit K9. Jika Yang Zebiao bersembunyi di dekat asosiasi petani, mengapa mereka tidak membawanya kembali ke tempatmu? Oh, benarkah? Cheng Lingfei terkejut. Aku tidak yakin tentang itu. Aku tidak pernah tahu tentang K9. Jika aku tahu, aku mungkin tidak akan kembali ke tempatku. Cih, Miao Ying mengerutkan kening. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Apa kau tidak takut mereka akan tahu kalau itu kau melalui jaringan hubungan? Tentu saja saya takut, tetapi apalagi yang bisa saya lakukan? Tanda seru petik 2, kata Cheng Lingfei.
Saya sempat berpikir untuk menyembunyikan Yang Zebiao di tempat yang jauh, tetapi saya tidak punya mobil, dan saya juga tidak tahu cara menyetir. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah menyembunyikannya di rumah saya dan menghapus semua jejak hubungan kami sehingga polisi tidak akan menemukan hubungan di antara kami. Namun sayang, polisi tetap datang untuk mencari saya sebagai bagian dari penggerebekan mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yang Zebiao sebenarnya ada di ruang bawah tanah saya. Apa? Setelah mendengar ini, Zhao Yu merinding. Itu mungkin momen paling menggembirakan dalam hidupku, kata Cheng Lingfei dengan puas. Tapi tahukah kau, momen-momen seperti itulah yang membuatku lebih tenang, karena aku tahu pasti mereka tidak mencurigaiku. Pikirkanlah, siapa yang mengira aku mengenal seorang pembunuh dan pencuri berdarah dingin? Dan karena semua kejahatan yang dilakukan, setiap polisi yang bijaksana akan berasumsi penjahat itu telah melarikan diri jauh. Apa-apaan ini? Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ini benar-benar apa yang mereka maksud ketika mereka mengatakan tempat yang paling berbahaya biasanya adalah yang paling aman. Bab 1038. Mengesampingkan apa yang telah dilakukan Cheng Lingfei, kasus pembunuhan di koperasi pedesaan benar-benar berbeda. Siapa yang mengira bahwa perampok dan pembunuhnya tidak hanya berbeda, tetapi keduanya bersembunyi di sebuah apartemen dekat tempat kejadian perkara. Novel.B. Jen.com. Cheng Lingfei benar, setelah insiden sebesar itu wajar saja jika berasumsi bahwa pembunuhnya pasti sudah melarikan diri jauh. Dan bagi kebanyakan orang, mereka tidak akan mengaitkan citra pembunuh berdarah dingin dengan sikap Cheng Lingfei yang lemah dan ringkih. Mungkin ada sedikit keberuntungan dalam kasus ini, tetapi tidak dapat disangkal bahwa IQ tinggi dan keberanian Cheng Lingfei adalah alasan utama mengapa ia dapat tetap bebas selama bertahun-tahun. Tindakannya yang begitu berani tanpa meninggalkan satu petunjuk pun membuat tim investigasi saat itu kesulitan saat mencoba memecahkan kasus tersebut. Zhao Yu merasa bahwa meskipun ia menjadi bagian dari tim, ia juga akan mengalami kesulitan. Rumah itu terpencil, dan kami baru saja pindah ke sana. Selain itu, ibu saya suka memetik jamur di pedesaan dan saya sering bepergian ke sekolah, jadi kami tidak banyak berinteraksi dengan tetangga. Cheng Lingfei melanjutkan tanpa Zhao Yu dan Miao Ying bertanya. Perkara Wang Suejun yang menindas ibu saya itu memalukan, jadi tetangga kami tidak tahu, dia juga tidak mengumbar aibnya di depan umum. Bahkan jika dia memberitahu orang lain, apa yang akan terjadi? Tanya Cheng Lingfei. Ibu saya sedang pergi memanen jamur, yang berarti dia punya alibi. Orang-orang tidak akan percaya seorang wanita tua yang lemah akan mampu melakukan hal seperti itu. Adapun Xie Mengqin dan Zhao Meng, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka berdua punya begitu banyak musuh sehingga tidak peduli bagaimana polisi menyelidiki, mereka tidak akan mengira itu adalah saya. Siapa yang akan percaya bahwa penyebab kematian mereka adalah mereka menyebut saya anak haram? Saat itu, hanya ada satu hal yang paling saya khawatirkan. Apa itu? Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Ketika Ah Biao pingsan karena taser, dia hanya membawa uang tunai, dan saya tidak dapat menemukan pengontrolnya. Karena itu, saya mulai khawatir apakah dia telah mematikan CCTV atau tidak. Jika tidak, maka apapun yang saya lakukan akan sia-sia. Polisi akan datang untuk membawa saya pergi sebelum Ah Biao sadar kembali. Jawabnya, untungnya, itu tidak terjadi. Ketika Ah Biao bangun, saya tidak mendengar sirene polisi jadi saya pikir dia hanya lupa melepas hard drive. Jadi, selama kejadian itu, Yang Zebiao dikurung di ruang bawah tanahmu. Miao Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kau berhasil meyakinkannya pada akhirnya? Cheng Lingfei menggelengkan kepalanya. Miao Ying terkejut dan mendesak untuk menjelaskan lebih lanjut. Lalu bagaimana kau menjelaskannya kepadanya? Dan kau mengurungnya begitu lama, tidak mungkin ibumu tidak tahu, kan? Saya berbohong kepada ibu saya dan mengatakan kepadanya bahwa saya mendapatkan pekerjaan paruh waktu sebagai guru cello di sebuah sekolah musik. Karena sekolahnya cukup jauh, kami menyewa rumah lain di Gaolanqi dan pindah ke sana. Namun, secara diam-diam, saya masih tinggal di rumah lama karena saya harus mengurus Ah Biao. Cheng Lingfei memberitahu Miao Ying. Lalu,
Zhao Yu teringat akan sikap kekanak-kanakan yang Zebiao dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ketika Ah Biao bangun, aku menceritakan semuanya kepadanya kecuali pembunuhan, kata Cheng Lingfei, berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Seperti yang diduga, Ah Biao kehilangan kendali setelah mendengar semuanya, dan terus memintaku untuk menyerahkan diri. Dia berkata bahwa jika aku mengatakan yang sebenarnya, hukumanku mungkin akan lebih ringan. Gerutunya. Tetapi dia tidak tahu bahwa kejahatanku terlalu berat. Setelah itu, aku perlahan menceritakan kepadanya tentang masa laluku dan alasan rencana balas dendamku. Aku ingin dia memahami rasa sakitku, tetapi apapun yang kukatakan, dia tidak akan menerimanya. Jika dia tidak mendengarkan, maka aku tidak bisa membiarkannya pergi. Aku berada dalam dilema. Cheng Lingfei menjelaskan. Aku memikirkannya untuk waktu yang lama, tentang membunuhnya, tetapi aku tidak sanggup melakukannya. Meskipun dia adalah beban, dia juga satu-satunya pendukungku. Itu adalah masa-masa sulit, kenang Cheng Lingfei. Saya mengabaikan pelajaran dan tidak berani mengeluarkan uang. Setahun berlalu seperti itu, Ah Biao dikurung di ruang bawah tanah kecil, dan dia mengalami banyak gangguan mental. Pada satu titik dia tidak mau makan dan bahkan mencoba bunuh diri. Dia memohon agar saya melepaskannya, dan bahkan mengatakan dia akan menanggung kesalahannya. Tetapi saya tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa melepaskannya. Setahun, Cheng Lingfei membuatnya terdengar seperti bukan apa-apa, tetapi Zhao Yu dan Miao Ying mendengarkan dengan gelisah. Akan jadi apa yang Zebiao setelah setahun hidup seperti tikus? Wanita ini adalah seorang psikopat. Kadang-kadang, untuk menenangkan kecenderungan bunuh dirinya, saya bahkan akan memberinya obat bius, jelasnya kepada mereka. Obat-obatan itu digunakan untuk mengobati depresi, tetapi obat-obatan itu juga manjur karena menyebabkan kantuk dan membuatnya tertidur sehingga ia tidak banyak berpikir. Saya bertahan di masa-masa sulit itu sampai pembicaraan tentang kasus pembunuhan koperasi pedesaan mereda. Saya akhirnya bisa memulai rencana balas dendam saya. Saya menggunakan sejumlah uang untuk membeli peternakan, lalu menyewa tentara bayaran terlatih seperti Jiang Ke untuk membantu operasional. Dalam beberapa tahun, saya mendapatkan kembali semua yang hilang. Tentu saja, ini bukan sekadar mengatakan Anda ingin sukses dan mengandalkan metode eksternal, kata Cheng Lingfei. Anda harus benar-benar tahu cara menjalankan bisnis, dan saya mengerahkan upaya yang tak terbayangkan untuk melakukannya. Saya belajar setiap hari, meneliti, memperbaiki. Saya membaca hampir semua buku terkait ekonomi di perpustakaan Gao Lanqi. Saya rasa saya tidak tidur bahkan selama 4 jam setiap malam. Banyak bisnis dan rencana saya yang dijalankan bersamaan, dan selain pesaing bisnis, saya tetap harus berhati-hati terhadap polisi. Tidak ada ruang untuk kesalahan, jadi saya harus memastikan semuanya sempurna. Setelah mendengar ini, Zhao Yu akhirnya mengerti bagaimana perampokan dan pembobolan penjara yang dilakukan Jiang Ke dilakukan dengan begitu presisi. Selama waktu itu, aku pernah pindah dan membangun kamar rahasia di rumah itu agar Ah Biao memiliki lingkungan yang lebih baik. Kondisi mentalnya juga mulai membaik, seiring dengan bujukanku yang sudah lama, dia perlahan-lahan pasrah pada nasibnya, jadi, dia berhenti sejenak. Zhao Yu sudah menduga apa maksud, begitu, namun memutuskan untuk tetap mendengarkan dengan tenang alih-alih menyela. Kira-kira saat itulah aku meminta Jiang Ke untuk mengambil foto-foto skandal Wu Fangfang. Awalnya aku membiarkan Wu Fangfang lolos dan tidak menunjukkan foto itu kepada saudara Si Hai karena aku tidak tega melihatnya sedih, dan juga karena seorang anak sedang tumbuh di dalam diriku. Bab 1039. Anak itu. Miao Ying memulai sambil mengerutkan kening. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Dia sudah tahu jawabannya. Ya, aku tidak kekurangan pelamar sejak aku masih sekolah hingga aku menjadi pengusaha wanita yang sukses. Namun, aku tidak pernah punya perasaan apapun terhadap mereka. Tidak ada satupun dari pria-pria ini yang bisa memenuhi standar Ah Biao. Tidak seorang pun akan merampok bank hanya karena panggilan telepon. Jawab Cheng Lingfei. Itu artinya, anak itu. Miao Ying sedikit gemetar. Anak itu benar-benar anak yang Zebiao. Aku masih berpikir. Apa, kau pikir itu milik Jiang Ke?
Cheng Lingfei langsung menjawab, menggelengkan kepalanya dengan jijik, tahu apa yang akan dikatakan Miao Ying. Hanya karena anak itu bernama Jiang Er, bukan berarti dia ada hubungan darah dengan Jiang Ke, kan? Jiang Ke hanyalah bawahan yang menuruti perintahku, itu saja. Tapi, Yang Zebiao, memikirkan kondisi mental Yang Zebiao, Miao Ying kesulitan memahami apa yang dilakukan Cheng Lingfei. Itu adalah semacam cinta yang menyimpang bagi wanita yang kejam dan cerdas untuk bersama Yang Zebiao, yang telah dikurungnya selama bertahun-tahun. Di dunia ini, hanya Yang Zebiao yang bisa meyakinkanku dan membuatku merasa aman. Dia sangat menderita demi aku dan disakiti, tetapi tidak pernah sekalipun mengkhianatiku. Aku juga tidak bisa mengkhianatinya. Ketika aku punya anak ini, aku sudah melupakan masalah saudara Si Hai dan Wu Fangfang. Itulah sebabnya aku membiarkan Wu Fangfang lolos begitu saja. Jelasnya, ketika perutku membesar, aku menghilang sebentar untuk melahirkan anak itu secara diam-diam. Aku menamainya Cheng Xiao, sesuai dengan nama keluargaku. Jiang Er adalah nama panggilan yang diberikan ibuku untuknya. Karena dia tahu tentang anak itu, apakah ibumu juga tahu tentang Yang Zebiao? Tanya Zhao Yu. Tidak, kata Cheng Lingfei tegas. Aku sangat memahami ibuku. Jika dia tahu aku terlibat dalam kasus pembunuhan di koperasi pedesaan, dia tidak akan merahasiakannya. Sampai hari ini, dia tidak tahu siapa ayah anakku. Jika aku tidak mengatakan apapun, dia juga tidak akan berani bertanya. Dan ibumu sekarang? Zhao Yu bertanya. Dia di luar negeri. Meskipun aku punya uang, mereka tidak bisa hidup normal di sini, jadi aku mengirim mereka ke luar negeri dan membiarkan dia belajar di sana. Karena Ah Biao tidak bisa pergi kemanapun, setiap tahun baru, Jiang Er kembali dan tinggal bersama kami. Dan agar tidak mengganggu reuni keluarga kami, aku tidak mengizinkan ibuku kembali, jelasnya kepada Zhao Yu. Setelah mendengarkan Cheng Lingfei berbicara, Zhao Yu yakin kondisi mental Cheng Lingfei lebih buruk daripada Yang Zebiao. Di satu sisi, dia kejam dan tidak kenal ampun dan tidak akan membiarkan siapapun yang memarahinya lolos begitu saja. Di sisi lain, dia memiliki begitu banyak cinta dalam dirinya untuk orang-orang yang dia sayangi, dan meskipun Yang Zebiao telah terluka parah, dia masih mencintainya. Namun cinta yang bengkok itu juga menjamin kemalangannya. Bahkan dengan semua kekuatan di dunia, dia tidak akan pernah bisa sebahagia orang normal. Apakah ini takdir yang malang atau hukuman dari Tuhan? Mari kita lanjutkan pembahasan ini secara kronologis. Kalau tidak, aku akan bingung sendiri. Kata Cheng Lingfei, sedikit lelah dan putus asa. Setelah mengambil kembali rumah ayahku, aku menyewa seorang desainer interior profesional untuk merenovasinya dan aku membawa Ah Biao ke sana setelahnya. Aku meninggalkan antek-antekku yang paling terpercaya untuk menjaganya sehingga dia bisa menjalani kehidupan yang bebas. Tanpa ada yang perlu dikhawatirkan, saya bisa sedikit bersantai dan memfokuskan usaha saya pada acara utama. Saya meminta Jiang Ke untuk berekspansi ke luar negeri dan membantu bisnis saya dari jarak jauh. Jika bukan karena saya, Jiang Ke akan tetap menjadi berandalan kecil yang tidak punya apa-apa, jadi dia berutang banyak pada saya. Dari caranya menatap saya saat saya memainkan biola, saya tahu bahwa dia diam-diam menyukai saya, jelas Cheng Lingfei. Dia bahkan berusaha keras untuk mendapatkan CD edisi peringatan Latte Autumn dengan tanda tangan penulis Jepang. Saya suka CD itu tetapi tidak bisa menerimanya, jadi saya memberinya peringatan keras bahwa tidak mungkin terjadi apapun di antara kami dan bahwa kami tidak akan pernah menjadi apapun selain hubungan bisnis. Cheng Lingfei menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kalau dipikir-pikir lagi, seharusnya saya menerima saja CD itu. Itu berarti, Jiang Ke sudah tahu bahwa kamu telah membantunya melarikan diri dari penjara di jembatan Hongmingjiang. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, sejak dia menerima telepon, dia sudah tahu. Cheng Lingfei mengangguk. Lalu apakah dia tahu tentang bahan peledak di bawah mobilnya? Zhao Yu bertanya-tanya. Dia juga tahu itu. Aku sudah memberitahunya, tetapi siapa yang tahu mengapa bahan peledak itu akhirnya tidak meledak? Jawab Cheng Lingfei. Oh, Zhao Yu mengangguk sedikit. Di penghujung hari, Jiang Ke sudah tahu apa yang akan terjadi.
Tidak heran setelah turun dari jembatan, dia berbalik untuk melihat. Dia menduga akan terjadi ledakan mobil. Percakapan dengan Tian Sudong di pasar makanan laut sesudahnya juga bohong. Dia tidak boleh memberitahu siapapun bahwa Cheng Ling Fei adalah dalangnya. Dan kemudian, ketika truk roti itu menyerbu ke supermarket, meskipun Jiang Ke tahu tentang bahan peledak itu, dia dan Zhao Yu sama-sama tidak menyadari bahwa api besar itu akan membakar mereka. Itu menjelaskan mengapa dia juga pingsan karena ledakan itu. Seluruh ceritanya sekarang masuk akal. Cheng Ling Fei tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dan melanjutkan ceritanya. Merebut kembali perusahaan dan rumah hanyalah permulaan. Balas dendamku yang sebenarnya belum terjadi. Sasaran pertama tentu saja saudara-saudariku, karena merekalah yang paling banyak memarahiku. Mereka pantas membayar harganya. Setelah adik laki-laki dan perempuanku dirawat di rumah sakit jiwa, agar tidak terdeteksi oleh polisi, aku menunda rencanaku untuk sementara waktu. Saat itu, saya pikir saya akan berhenti. Namun, setelah semua yang terjadi, rasa haus saya untuk membalas dendam tak terpuaskan. Dalam 3 tahun yang singkat itu, saya telah membunuh semua orang yang memarahi saya. Pada titik ini, Cheng Ling Fei menjadi sangat bersemangat. Dia tampak bangga dengan apa yang telah dicapainya. Semua orang ini sebagian besar meninggal di luar negeri, dan dalam kecelakaan, jadi tidak ada yang akan mencurigai saya. Setelah balas dendam, saya masih merasa tidak puas, jadi saya perlahan mengalihkan upaya saya ke Jiang Ke dan menggunakannya untuk mengeksekusi tantangan senjata saya satu demi satu. Hanya setelah setiap keberhasilan, saya bisa merasakan sedikit kepuasan. Sejujurnya, saya tidak perlu menggunakan metode yang berisiko seperti itu dan masih bisa mendapatkan banyak uang. Itu seperti kecanduan. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi siapa yang mengira bahwa perampokan asap yang seharusnya sempurna itu malah hancur. Bahkan Jiang Ke pun terjebak dalam kekacauan itu. Itu benar-benar mengejutkan saya. Begitulah akhirnya semua ini terjadi. Detektif Zhao. Cheng Ling Fei melirik Zhao Yu. Anda memang mengesankan. Dari jembatan sungai Hongming, Anda berhasil menebak niat saya, Novel, B. Jen.C. Om. Kau benar. Aku takut suatu hari nanti, seorang detektif yang ahli dalam kasus yang belum terpecahkan akan datang mengetuk pintu rumahku, jadi aku mencoba mengambil kesempatan itu untuk menyingkirkanmu. Mata Cheng Ling Fei berkedip jahat. Kasus pembunuhan koperasi pedesaan adalah kejahatan pertama yang kulakukan dan itu tidak sempurna. Ah Biao masih hidup adalah bukti nyata, jika kau menyelidikinya dengan sepenuh hati, ada banyak hal yang bisa kau temukan. Jadi, aku tidak bisa membiarkan orang sepertimu hidup. Cheng Ling Fei menggertakkan giginya, dan membunuh Wu Fangfang bukan hanya tentang masalah pribadi yang kumiliki dengannya, dia juga tahu terlalu banyak tentangku. Bab 1040. Mungkin semua yang berjalan baik selama ini membuatku sombong. Saat Jiang Ke kabur dari penjara, aku melakukan kesalahan pemula. Detektif, bisakah kau menebak kesalahan apa yang kubuat? Tanya Cheng Ling Fei. Kau seharusnya tidak melibatkan Yang Zebiao, selam Yao Ying sebelum Zhao Yu sempat berbicara. Kau seharusnya tidak menaruh DNA Yang Zebiao di bawah kuku Wu Fangfang. Benar sekali. Cheng Ling Fei mengangguk setuju. Seperti yang diharapkan dari kekasih polisi detektif Zhao, kau benar. Memang, aku sudah keterlaluan. Niat awalku adalah menggunakan DNA Yang Zebiao untuk membingungkanmu, jadi kau tidak akan bisa melihat motif sebenarnya. Kalau tidak, saat foto Wu Fangfang dan Jiang Ke muncul, akan terlalu jelas bahwa ada konspirasi yang sedang terjadi. Tentu saja, aku mengakui bahwa aku juga mencoba memprovokasimu, kata Cheng Ling Fei, menatap lurus ke arah Zhao Yu. Bukankah detektif Zhao sudah menangkap Jiang Ke? Bukankah detektif Zhao sudah memecahkan kasus iblis? Bukankah detektif Zhao dikenal sebagai ahli kasus yang belum terpecahkan? Baiklah, ini DNA Yang Zebiao, datang dan tangkap aku. Sial, Zhao Yu bingung dan mengerutkan kening. Siapa yang tahu situasinya begitu rumit? Tapi ternyata, aku malah melibatkan diriku sendiri, kata Cheng Ling Fei dingin. Semua yang kulakukan didasarkan pada asumsi bahwa kau akan mati dalam ledakan di jembatan, jadi dari sudut pandangku itu adalah keputusan yang bagus.
Benar sekali. Zhao Yu teringat bahwa memang DNA yang Zebiao yang mengacaukan seluruh penyelidikan. Jika bukan karena DNA, dia pasti sudah mengirim beberapa orang untuk menginterogasi Jiang Ke setelah menemukan foto-foto itu, dan dia tidak akan pergi menemui Yao Ming sendiri. Namun, kemunculan yang Zebiao memberi Zhao Yu harapan bahwa dia akan mampu memecahkan kasus pembunuhan koperasi pedesaan, dan melihat gambaran yang lebih besar, dia sendiri yang pergi menginterogasi Jiang Ke. Hal ini menyebabkan dia jatuh ke dalam perangkap Cheng Lingfei. Meskipun sekarang sudah terlihat, pelarian Jiang Ke dari penjara masih dianggap sebagai kegagalan. Ketika aku mengetahui bahwa Cao Sifen mengirim orang untuk menangkap Jiang Ke, dan bahwa telah terjadi ledakan di pasar makanan laut, aku menyadari bahwa aku harus mulai membuat rencana baru. Sungguh memalukan. Kupikir keberuntungan masih ada di pihakku dan menolak untuk melepaskan kerajaan yang telah kubangun dengan susah payah. Meskipun tahu bahwa investor Jiang Ke telah ditangkap, aku masih terobsesi dengan kebakaran besar itu, berharap itu akan menghapus semua bukti, kata Cheng Lingfei, menatap Zhao Yu dan mendesah dengan kesal. Ark, jika aku tahu bahwa kau tidak mati saat itu, aku pasti akan pergi. Zhao Yu berkeringat dingin. Kalau dipikir-pikir, sungguh cerdik baginya untuk tetap bersikap rendah hati dan berpura-pura mati. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menyelidiki Cheng Lingfei dan dia pasti sudah lama pergi saat itu. Ini namanya karma. Miao Ying menimpali. Ceritakan pada kami tentang rencana pelarianmu. Cheng Lingfei tidak merasa ragu dan segera melanjutkan ceritanya, bercerita tentang bagaimana ia membutuhkan helikopter dan kapal untuk menyelundupkan dirinya ke luar negeri. Setelah sampai di tempat tujuannya, ia telah merencanakan agar jaringannya membantunya. Segala sesuatunya telah dipikirkan dengan matang sebelumnya. Dilihat dari pengakuan jujurnya, Zhao Yu dapat mengatakan bahwa Cheng Lingfei telah benar-benar menyerah. Ia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada setiap pembunuhan. Wu Fangfang telah dibunuh oleh pembunuh wanita, He Yubing, dengan palu. Pembunuhan Cao Sifen, Tao Wenming, dan orang yang meracuni Yu Fuseng, semuanya adalah perbuatan Cheng Lingfei. Mengenai kebakaran besar, itu adalah upaya bersama antara Liu Guangxin dan He Yubing. Setelah sejumlah besar pertanyaan, interogasi hampir selesai. Rincian kecil yang tersisa dapat menunggu sampai di kantor polisi. Pokoknya, ibuku, Jiang Er, dan Biao tidak bersalah. Semua kasus ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Balas dendam yang kuinginkan selama ini telah terlaksana sekarang, dan semua yang pantas mendapatkan keadilan telah dihukum. Cheng Lingfei berkata dengan ekspresi dingin yang sama. Tertangkap oleh polisi juga sudah diduga, jadi jangan khawatir, aku akan bekerja sama dan menceritakan semuanya kepadamu. Bukan hanya ceritaku, aku juga tahu beberapa rahasia menarik yang terkait dengan pemerintahan dan dunia komersial. Kurasa aku akan menyeret banyak orang bersamaku. Karena begitu banyak orang yang menemaniku ke liang lahat, itu tetap kemenangan bagiku. Cheng Lingfei tertawa dingin. Cheng Lingfei, kata Miao Ying serius. Aku punya satu pertanyaan terakhir yang sangat ingin aku ketahui jawabannya. Tanya saja, kata Cheng Lingfei acuh tak acuh. Saat kamu memejamkan mata, apakah kamu pernah melihat Putri Xie Mengqin? Miao Ying bertanya sambil menatap Cheng Lingfei. Saat mendengar ini, wajah Cheng Lingfei menegang dan berkedut. Benarkah? Tidak sekalipun. Miao Ying melanjutkan dengan nada dingin. Kau menembak seorang gadis berusia 6 tahun dengan tanganmu sendiri. Apakah itu tidak membebani pikiranmu? Apakah kau tidak merasa menyesal? Ketika kau menembakkan pistol, apakah kau melihat ketakutan di wajahnya? Itu, Cheng Lingfei sedikit gemetar, tampak malu. Miao Ying terus mendesak. Kau terus berbicara tentang balas dendammu, tetapi pernahkah kau memikirkannya dari sudut pandang lain? Bagaimana jika Jiang Er adalah orang yang ditembak mati? Tidak, teriak Cheng Lingfei dengan kesal. Berhenti bicara, berhenti bicara. Kau telah menyebabkan kematian banyak orang. Apakah kau tidak pernah berpikir tentang bagaimana kau menjadi seorang maniak pembunuh? Miao Ying melanjutkan, apakah kau pernah berpikir tentang orang-orang yang telah kau bunuh dan keluarga mereka? Atau orang-orang yang mereka cintai?
Berhenti bicara. Mereka semua pantas mendapatkannya, kata Cheng Lingfei, semakin gelisah. Rambutnya tampak acak-acakan. Jika mereka tidak memperlakukanku dengan begitu kejam, aku tidak akan melakukan apa yang kulakukan. Mereka semua pantas mendapatkannya. Dia benar, Zhao Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Balas dendam tidak ada habisnya. Cheng Lingfei, kau tahu mengapa dunia tinju harus mematuhi aturan. Jika kau ingin balas dendam, kau boleh melakukannya, tetapi harus adil. Mereka memarahimu, bagus. Paling-paling, kau akan memarahi mereka balik. Jika tidak, kau bisa menghajar mereka. Tetapi kau bertindak sejauh itu dengan membunuh mereka tanpa memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Tidak ada moralitas dalam hal itu. Aku bukan petarung. Aku hanya peduli dengan motif, bukan moralitas. Teriak Cheng Lingfei histeris, tidak mampu lagi menjaga ketenangannya. Aku tidak ingin mendengar hal-hal sok penting ini dari kalian. Salah. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku juga bukan Buddha, buat apa aku repot-repot mengajarimu. Aku hanya mencoba membuatmu melihatnya dari sudut pandang lain. Aku ingin kau mengerti bahwa kesulitanmu saat ini adalah hasil dari obsesimu sendiri. Kau punya pilihan dan kebahagiaan ada dalam genggamanmu, tetapi kau sendiri yang menghancurkannya. Aku tidak butuh bantuanmu untuk memberitahuku apa itu kebahagiaan. Teriak Cheng Lingfei. Apakah menurutmu cinta yang terdistorsi antara kalian dan Yang Zebiao ini adalah kebahagiaan sejati? Miao Ying membalas. Di masa depan, saat anakmu sudah dewasa dan mengetahui tentang kalian berdua, apa yang akan dipikirkannya? No. B. Jen.com. Diam, teriak Cheng Lingfei. Kalian tidak pantas menghakimiku atau hubunganku. Kalian tidak pernah mengalami apa yang kualami jadi kalian tidak akan pernah mengerti. Mereka bahkan tidak mau memberiku selo, aku harus mengambilnya kembali untuk diriku sendiri. Mendengar ini, Miao Ying ingin terus mendesak Cheng Lingfei, tetapi Zhao Yu menghentikannya. Cheng Lingfei, sudah cukup, kata Zhao Yu. Kau tidak perlu terlalu marah. Soal kebencianmu, kau bilang kau membaca banyak buku tetapi tidak pernah menemukan jawabannya, kan? Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Baiklah, biar aku yang memberimu jawabannya. Jawaban itu sudah ada di depan matamu selama ini, tetapi buku-buku yang kau baca terlalu mendalam. Apa jawaban? Mendengar perkataan Zhao Yu, Cheng Lingfei akhirnya tenang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau tahu jawabannya? Ya, kata Zhao Yu. Jawabannya ada pada apa yang baru saja kukatakan, yaitu, balas dendam bukanlah akhir. Cerita berlanjut dengan satu kalimat terakhir, yaitu belajar memaafkan. Apa? Belajar memaafkan. Cheng Lingfei gemetar saat mengulang apa yang dikatakan Zhao Yu berulang kali. Belajar memaafkan.